ini merupakan peradaban dari masa kerajaan, bahkan ada beberapa orang yang menggali kubur di sini. Iya. Itu menemukan guci, tatanan batu bata ataupun struktur bangunan, itu betul? Iya, betul. Pusatnya itu biasanya di daerah mana kalau ada orang yang menggali terus menemukan sesuatu? Oh, dari sini depan itu ada. Dari depan itu? Iya, dulu. Dari depan sampai ke? Ya, sampai ke sana itu. Sampai Kan ke sana. ini makam kuno. Ya, termasuk Kamboja ini cara nganu biyen Tenger atau Maesan ya. Waktu itu kan sama kerabatnya Mbah waktu itu ya. Oke, mungkin kita langsung ke sana, Pak Nur. Iya. Ayo. Ya, di sini teman-teman merupakan peradaban dari kerajaan. Banyak kami dapati batu bata merah kuno, terus batu andesit yang presisi, serta beberapa guci yang sempat ditemukan oleh penggali kubur. Jadi tempat ini istimewa, dekat dengan Pertirtaan Jolotundo ya Pak Nur ya? Iya, Pertirtaan Jolotundo. Pertirtaan Jolotundo. Pak Nur, ada sedikit yang mau saya ulik dari kelebihan panjenengan ya. Oh iya. Dari panjenengan barusan bercerita di belakang layar. Iya. Bisa menangkap sesuatu yang berada di dalam kubur, itu gimana ceritanya itu? Oh iya, waktu itu kan saya di makam. Dalam wirid-wirid itu saya bertemu dengan Mbah. Dengan Mbah Tunggul Wulung dalam wirid. Tapi saya ingin mewujudkan itu dalam, saya foto di dalam kuburnya itu. Ternyata Mbah wujud. Nah, iya. Boleh diceritakan secara rinci lagi gini. Kan Pak Nur lagi wirid. Iya kan? Ingin tahu wajah ataupun fisik dari Mbah Tunggul Wulung itu seperti apa. Iya. Baru muncul nih. Munculnya itu dalam wiridnya seperti dalam wirid itu kan Mbah pakaian putih-putih kayak pakaian warna putih-putih itu loh. Wiridnya waktu itu di mana jenengan? Ya di situ depan Mbah. Oh, di depan dari ini. Iya, waktu kan sih waktu itu Terus mewujudkannya itu gimana ceritanya? Lah, wujudkan bisa moto ya pakai doa sang ya. Difoto pakai HP waktu itu? Iya, pakai HP. Ya kira-kira 1 menit langsung wujud, Mbak. Kan ada fotonya itu ya. Mana? Lah itu fotonya Mbak. Boleh jenengan lepet nggih. Nggih, jenengan masuk aja nggih, langsung. Lah itu foto kan ya. Ini yang depan foto saya gitu. Yang ini Mbah foto jenengan. Ya itu. Oke. Terus ini Mbah Tunggul Wulung. Itu dalam kuburnya jasadnya itu ya masuk itu Mbah. Oh, gitu ya. Di jam 20.15 ya, jam 8 malam gitu jam ya. 8 ya, hari Selasa tanggal jam 2020. Lah iya. Ini hasil dari jepretan kamera apa? Iya, dari kamera saya itu, HP saya itu. Gitu ya. Tapi memang kondisinya waktu itu malam terus gak ada orang. Malam gak ada orang, itu saya sendirian itu. Nah, posisi wujud ini Pak Nur, posisi wujud ini itu posisinya di mana kalau di di depan itu di sini langsung, iya tepat depannya Mbah itu. Jenengan duduk di sini, iya, bersmedi di sini, terus dia muncul dari sini. Nah, itu langsung foto, saya minta petunjuk dari awal itu langsung Mbah wujud, alhamdulillah ya. Oh gitu ya. Tadi malah ada fotonya ya. Oke. Itu. Ini kayaknya semacam sekilas gitu langsung. Iya, kan Mbah kan dulu kan raja ya, tapi kan jasadnya dalam kubur itu ya. Jadi kan cuma matanya ndak kelihatan Mbah itu kan jasadnya ya. Sepertinya ini sekilas gitu Pak Nur. Sekilas. Karena ada semacam pergerakan yang cepat. Iya. Terus sampean foto sehingga visualnya itu agak buram di bagian atas ya. Dalamnya ya. Oke. Ya Pak Nur, ini kan ada Mbah Sari, Mbah Tunggul Wulung, Mbah Tunggul Nokek. Kita kalau Mbah Tunggul Wulung merupakan Raja Mataram. Iya, begitu. Mataram. Terus yang ini, Mbah Sari ini? Mbah Sari itu istrinya Mbah, sama dari Mataram. Oke, terus yang Mbah Nokek itu anaknya Mbah. Ya. Punya hanya punya 1 anak? Ya kira-kira ada, tapi saya belum tanya sama Mbah itu ya ini. Gitu lah ini Mbah Demang cara lurah cara Demangnya atau lurahnya. Ya, lurah yang ikut Mbah ke sini, ke dusun ya. Terus yang itu Aryo Tejo Kusumo, panglima dari Mataram itu ya. Panglimanya ya. Oke. Ya, Mbah Nur. Boleh ya
agak mendalam dikit ya pertanyaanku iya. ya. Bentar aku tak pakai sepatu dulu. Dalam proses spiritual Pak Nur mengetahui bahwasannya Mbah Tunggul Wulung itu adalah seorang Raja Mataram begitu ya. Baru kemudian beliau bercerita termasuk Erlangga itu merupakan saudara beliau. Terus beliaunya juga menunjukkan Erlangga punya makam. Iya, itu ceritanya. Pak makamnya itu cara ndak dikenalkan ya, kan nggak tahu ya. Yang tahu ya langsung ke sini. Iya, Cak Nur. Cuma kan saya kan mau kenal ndak ada dukungannya gitu ya. Kok khawatir ada begini-begini ngono ya. Pro kontra. Karena sumbernya sumber spiritual. Begitu ya Pak Nur ya. Tapi kembali lagi, kembali terhadap keyakinan masing-masing. Iya, tergantung keyakinan. Ya, Pak Nur. Ada enggak istilahnya oknum katakan ya, yang berusaha untuk mengalihkan nama dari Mbah Tunggul Wulung ini? Lah, ada itu. Karena Gimana ada yang tanya. Cak Nur, namanya Mbah Tunggul Wulung itu bukan namanya itu Mas. Loh, siapa namanya? Kalau ingin tahu, dia gitu. Lah, akhirnya ada kejadian kira-kira 1 minggu Cak ya. Lah, tanya itu, wong itu namanya kan hebat, nama kan saya itu dari Mbah itu. Jenengan itu kan sanes yang orang menjaga. Sini lah. Ternyata ada ujian itu, HP-nya itu dibanting ya. Nah, habis itu pecah. Maksudnya itu dibanting tanpa ya, sengaja ada itu. Tangannya gerak kalau enggak salah penunggunya di sini tuh, enggak menerimakan ya. Tadi pecah ini. Orang daerah itu loh. Jabon. Oh, gitu. Banting kan langsung piarnya, enggak sadar langsung. Berarti gini, banyak tanpa disadari dia itu ingin merubah nama. Kalau jenengan boten peka, menuruti apa yang diinginkan beliaunya malah berubah gitu ya. Sehingga bisa jadi di kemudian hari ada nama-nama baru seperti halnya di berita yang hangat-hangat saat ini gitu. Makam palsu lah apalah gitu ya. Kira makam palsu. Ya Pak Nur. Selama 5 tahun ya panjenengan merawat tempat ini, selain kejadian munculnya sosok Mbah Tunggul Wulung yang sampean foto, apalagi Pak Nur? Iya, dapat itu dari Mbah kitab ya, termasuk saya ditinggali kitab Istanbul itu ada itu saya itu. Fisiknya masih ada? Masih ada, saya simpan kan buat saya itu ya, kitab Istanbul itu. Itu sama itu golean itu apa nek ngarani? Boneka kepala 3. Ya masih ada. Itu terbuat dari apa? Nek salah kuningan nggak salah ya. Kan saya maharkan nanti buat kebutuhan makam. Ternyata yang beli itu apa itu? Ngenyang-ngenyang hasilnya. Nawar-nawar aja. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Nanti saya simpan. 2 benda tadi masih 3 cincin ada itu. Yang buat apa itu? Seperti orang kerajaan itu wanita ya. Tapi di apa itu? Dipakai saudara saya. Akhirnya aduh kan kerjanya satpam ya. Lah dibuat kerja, ternyata ada pengasihan itu ya. Ya. Aku tanya yang satu ini deh. Yang Istanbul itu ceritanya gimana dapat? Lah Istanbul Mbak kan apa itu namanya ngaran itu yang berikan Sesubagir ya. Jadi setiap yang Bapak dosen pasti punya Istanbul itu. Banyak Istanbul. Jadi nah, Istanbul itu suatu dari versi ya itu ya. Kitab kecil. Itu kitab kecil ya. Termasuk jadi Istanbul itu Al-Qur'an yang tulisnya kuning, ada tempatnya itu gambar pedang itu ngeplang sama dengan tapi kan aslinya itu ceritanya gimana dapatnya? Tiba-tiba muncul kah atau gimana? Lah saya itu kan weird aja ya, tiba-tiba ada bisikan terus kamu mau itu ya mau Mbak kalau diberikan, kalau gaib saya enggak mau. Terus akhirnya langsung muncul itu diberikan. Muncul di depan jenengan? Iya, depan saya waktu kan malam itu ya, kira-kira jam 3-an lah. 3 dini hari ya? Iya, ada di sini. Kadang saya ada tugas itu Jumat lagi, jangan pulang dulu, Mbak. Ya enggak pulang, ada tugas. Tolong wirid-wirid ini dipakai. Kalau misal nih dari saya pribadi dan teman punya kesempatan waktu untuk melihat, boleh nggak? Boleh kalau ada waktu. Istanbulnya? Iya, boleh. Oke. Fotonya ada kok ya. Fotonya ada? Enggak bawa HP tadi. Kan repot bersih-bersih makam aja. Jadi lain hari itu nomor saya kita WA ya. Oke, lain hari kita coba ke jenengan melihat fisik dari Istanbulnya ya.
Ada fungsi tersendiri enggak dari Istanbul itu tadi? Istanbul itu kan cara bahasanya kan buat pagar ya, ya tergantung ya buat keselamatan gitu kan ya. Kan jarang-jarang orang pegang Istanbul ya itu. Walaupun ya kan belum tentu deh pegang Sempat Istanbul. sampean buka. Iya sempat. Lembaran atau gulungan? Lembaran kan Istanbul itu macam dua aja. Cuma yang milik saya itu molor. Oh, molor. Pakai molor. Yang pertama kan 30 juz itu yang molor saya. Molor. Yang ini kan molor. Ya, oke. Cuma ada tempatnya. Kayak gembreng tapi kuningan. Iya. Nah, dibuka kretek kan. Tapi saya cari TikTok nggak ada ya. Cari wadahnya tuh nggak ada itu, nggak punya. Kalau yang duplikat itu banyak di Shopee. Iya, Shopee. Yang aslinya seperti itu nggak ada. Yang tadi jenengan ceritakan bisa menampakkan sesuatu dari alam kubur itu. Katanya tidak hanya di sini saja. Jenengan pernah? Oh iya, foto-foto itu dalam waktu itu kan ada orang desa, Cak Nur, tolong difotokan ibu saya. Ya saya foto wujud. Ya, ternyata kari kerongkol tok ya. Nah waktu itu ya. Akhirnya marah. Karena apa itu? Ibu pengen kan bukan wali ya. Ya wujud ya alhamdulillah saya masih kerongkol ya. Bahkan wali ya orang itu. Termasuk saya Subakir, saya foto dalam kuburan sudah wujud itu. Pakai jubah Mbak. Ada foto? Ada fotonya, saya simpan di rumah dia. Ya kapan-kapan lah. Oke. Jadi kelebihan ini kelebihan ini. Jadi kelebihan, ya. Mulai kan saya juga ahli pengobatan. Itu ada orang yang sakit itu. Banyak itu. Terkenal ya. Cara-cara seperti itu. Iya. Itu jenengan dapat caranya itu dari siapa? Lah, dapat itu termasuk dulu kan Isara itu. Dari Kanjeng Subakir, kan Seneng Kalijogo Isara itu. Minta supaya saya bisa melampaui pengobatan gitu ya. Itu pengobatan tanpa operasi lah ya kalau berat insya Allah kalau ada petunjuk dari Allah pasti berhasil, yang penting izin dari Allah lah ya. Gitu. Nah itu berarti memang dari kecil iya, ada dari kecil itu. Kalau melihat hal-hal yang paman saya juga bisa dulu itu, tapi ternyata paman sudah dipanggil sama Allah saya itu gara-gara yang buat apa nih, buatkan obat orang Banyuwangi, akhirnya paman meninggal dunia itu ya kan. Banyuwangi kan ya kalah lah iyalah dari Banyuwangi ya banyak kesini tuh itu pencalonan lurah-lurah ya Cak. Nah, ternyata Cak Nur saya ini kepingin hidup ini, saya jadi lurah nggak tambah enak ya, antuman santet banyak sekali Cak Nur. Akhirnya alhamdulillah kesini sudah aman dari sini. Itu ya. Oke. Berarti Cak Nur itu dibalik dari kelebihan bisa mewujudkan sesuatu dari dalam kubur, ya kan? Pak Nur sendiri juga merupakan supranatural di bidang pengobatan. Kalau melihat hal-hal gaib itu sangat mudah bagi jenengan. Iya, gaib itu. Cuma waktu saya sendiri kan saya lihat, tapi saya enggak mau kan, cara gak ngudo lah maksudnya ya. Bisa narik pusaka enggak? Enggak pernah narik saya kan, kalau tak berikan saya tarik itu. Nah, itu kan namanya kan dimiming tarik, itu bahaya itu. Bahaya malah. Cara dapat toh ingin kosong bareng. Kan rebut itu ya. Iya, sama dengan memaksa gitu Pak Nur. Perjalanan saya pring peduk itu saya mulai Gitu. Saya menjual pring peduk ini dapat lagi saya pring itu ya. Isara itu, enggak isara enggak Kenapa tidak kalau Pak Nur dapat pring peduk terus tidak? Iya, saya marahkan itu sudah. Kenapa tidak berhubungan atau menghubungi Paul gitu? Ya dulu itu pernah Cak Paul. Itu yang diminta Cak Paul kan pokoknya apa itu camplangnya gitu dua anak Cak Paul itu ya. Itu malah lebih sulit. Iya, ini kan saya dapat itu camplang satu ya. Yang dua itu cuma satu kali. Waktu itu dibeli 10 juta waktu itu ya. Sama? Ya orang sana dari Trenggalek ya. Saya ke sana itu taruhan sudah nanti. Saya bawa asli tapi camplang satu, sana dua tapi sepungan gitu ya. Akhirnya dipecah. Lah saya menang itu. Saya menang 5 juta pernah itu. Oke. Saya bayar 3 ke Trenggalek. Waktu dipecah benar-benar asli. Asli milik saya kan asli ya. Gitu. Ternyata saya tanya itu dapat sendiri atau dari orang? Katanya dapat sendiri. Ternyata dari orang. Yang di sana. Yang dapat itu cara ngono buatan Mojokerto itu. Ya persis, tapi saya lihat di rose kan nggak ada mata nih ya gitu loh. Mata rose. Iya, saya dapat itu enggak ada tapi asli. Oh gitu. Ada peringat di sana. Sekarang masih ada? Masih ada. Bambunya. Ya, camplang tapi satu. Oke, kayaknya pemirsa jadi penasaran ya, ini. Dengan mungkin kalau piring foto-foto nih. Ngulik tentang koleksi dari Cak Nur ya. Pak Nur,
Boleh keliling-keliling dari makam Mbah Tunggul Wulung. Kita Iya, coba boleh. keliling yang sampean maksud tadi, ada struktur bangunan yang dari bata itu mana? Oh, kuno-kuno. Iya. Nggih. Engko. Ya. Ya, alhamdulillah kita bersama Cak Nur ini. Nah, ini makam Maisan kuno ya, sama kerabatnya Mbah. Satu ya cara bata besar ya dulu ya. Oke. Nah, ini kayak masih Kemboja ini masih termasuk Maisan, masih kerabatnya Mbah dulu. Oke. Jadi sebetulnya pohon Kamboja ini Maisan, cara sebetulnya tanda ya. Iya. Tanda nisan dulu. Tanda nisan ya. Orang kuno waktu itu ya. Oke. Masih yang ikut babat tanah beting loh ya. Termasuk yang ikut Mbah gitu. Oke. Ya, seperti ini kuno ya. Gitu. Itu banyak batu-batu. Iya, banyak yang besar. Yang terstruktur, yang termasuk tatanan masih melekat gitu di mana, Pak Nur? Tatanan itu kuno gitu. Masih numpuk-numpuk asli. Iya, ngeten iki asli nggih. Nah, niki yang kuno ya. Nah, niki. Oke, ini yang belum melekat ya. Yang melekat mana ada enggak? Yang melekat yang enggak. Tadi waktu nyenengan bersih-bersih tuh di situ. Iya, ada aja nih. Nah, termasuk ini ya kuno ya. Oh, tataan ya. Bata-bata nggih. Yang bersih-bersih ada. Sempat dapat arca enggak? Arca enggak ya, satu itu dari Mbah. Nah, ini kuno ya. Oke. Masuk ngeten niku kuno. Ngeten niku. Tadi yang besar-besar itu kuno batanya. Ini Pak Nur ya. Iya. Nah, ini yang di kaki jenengan. Iya. Oh, ini ya. Ini ya kuno ini. Kayaknya ini semacam ngotak Pak Nur ya. Nggih. Kan dulu kan ya. Dadi gak karuan ada yang ada ngoten ya. Ngoten ya. Gak karu-karuan ya. Oh. Iya, teman-teman. Ini loh. Masih terstruktur ya. Ngotak ya, Kang ya. Nggih. Ngotak iki. Ngotak nggih. Banyak yang kuno-kuno ya. Oke. Nah, ngoten niku. Kan sudah tak tahu itu orang-orang itu ya. Makanya siapa malah justru banyak makam kunonya daripada yang baru. Yang ini baru ngoten ya. Ini kuno. Keramik-keramik itu dapatnya dari mana? Daerah mana? Yang pundi? Yang biasanya keramik dapat keramik, penggali kubur dapat keramik, dapat mangkok itu. Guci-guci itu biasanya di mana pusatnya? Di situ depan itu ya. Oh, justru di depan situ pusatnya ya. Tapi yang kuno kan di dalam ya. Kan dulu ada ngoten. Nah, ini kuno-kuno. Itu yang udah ini Kamboja ini biasanya dicari oleh kolektor. Iya, banyak itu yang orang yang membeli ya. Tapi masyarakat tidak memperbolehkan. Sempat ada kolektor yang datang ke sini. Iya, mau satu pohon itu 3 juta, ada yang menawar 4 juta itu. Satu pohon ini. Iya, kan dibawa kembali itu ya. Iya, ke daerah-daerah tertentu. Kalau dipotong nggak apa-apa, ini kan di batak ke akarnya itu sama kretek. Kalau satu 3 juta ini ratusan juta loh sebetulnya Pak Nur. Tapi masyarakat nggak mau supaya kesakralannya masih terasa gitu ya. Oke. Terus ini Pak Nur, selain juga pusaka ya kan? Iya ya. Keris. Oh, keris saya dapat itu dari Mbak, itu ada itu keris. Kok banyak dengan koleksinya? Ada 7. Lah yang satu kan dapat om yang saya jual waktu itu 5 juta ya. Om yang saya itu. Tapi enggak ada dangannya itu. Om yang itu apa? Om yang itu kan ada dangan, tapi ada orang anak kecil itu berdoa ini setiap gagangnya itu. Tapi yang kuno yang warna hitam. Waktu itu saya jual itu. Saya markan 5 juta. Gak berdampak setelah dijual? Enggak, buat kebutuhan makam kok itu. Buat pasang-pasang kami enggak berdampak. Asalkan dibuat kebutuhan yang berguna, ada yang lampu putus ya. Enggak berdampak. Enggak itu. Terus kerisnya itu, untuk 7 itu? Iya, yang 7 tetap saya simpan itu. Kalau melihat saya bukan keris enggak salah, kayak tumbak ya. Ada geretannya ngoten ya. Berarti boleh nih kalau lihat koleksinya jenengan Pak Nur. Boleh ya melihat koleksi. Kena sempat-sempat ya. Iya. Kalau ada kesempatan waktu aku tak genjenengan lagi melihat koleksi sesuatu yang muncul dari gaib yang pernah jenengan dapat dari tempat ini gitu ya Pak Nur. Ya lama ya perjalanan gaib-gaiban. Satu tadi
kitab Istanbul. Iya, Terus arca kuningan. Arca kuningan seperti boneka. Ya, keris 2. Keris ya. 2, yang Iya. satu luk 7, yang satu Yang satu yang omnyang itu lurus ya, Oh, enggak ada yang luknya omnyang. ya. Terus Cuma apa lurus. lagi? Yang keris luk itu, luk 7 ya. Gitu. Batu-batu. Batu-batu ku ya banyak itu dulu asal itu, tapi ya saya berikan sama teman-teman kesini butuhkan ya. Terus Nggak mau sama saya kalau batu-batu cincin itu. Iya, cincin. yang dibuat saudara jenengan. Lah, nggih. Terus gini Pak Nur, mungkin boleh ke arah Mbah lagi, Oh, ke Mbah nggih, Tunggul Wulung. nggih. Ya Pak Nur, orang yang datang ke sini itu biasanya ramenya itu di hari apa? Ya ramainya nggak mesti ya. Kadang hari ini rame, kadang Jumat Legi, nggak mesti. Kadang malam sepi, ya siangnya itu ramai kadang. Nggak mesti, kadang langsung ya Cak Nur, saya mau ziarah, kadang itu nggak ada, ya. Iya. Kan dari jauh-jauh itu, termasuk Kalimantan, Riau, Bengkulu yang ke sini. Oh gitu. Kadang Surabaya. Iya, ada yang dari Banyuwangi juga. Tuh.